Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti ada dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Apabila berbicara tentang taubat, pasti tidak terlepas daripada istighfar. Istighfar merupakan suara ataupun kalimat yang keluar dari mulut hamba. Istighfar merupakan suara atau kalimat yang keluar dari mulut hamba Allah untuk mengakui bahwa kita itu banyak dosa, kita lemah, banyak kesalahan, dan memohon keampunan kepada Yang Maha Pemaaf, yaitu Allah. Dan istighfar pun tidak akan terucap tanpa ada hidayah dan petunjuk dari Allah. Tidak semua orang diizinkan bisa mengucap istighfar. Maka seseorang bila Allah sayang kepadanya, maka Allah jadikan mulutnya itu banyak mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfara yastaghfiru, istighfara, mohon ampunan. Tidak mudah mengaku bersalah, mengaku berdosa. Jangankan dengan manusia, dengan Allah pun terasa berat untuk mengaku berdosa. Melihat diri sebagai hamba yang kotor, hamba yang jelek, hamba yang penuh dengan dosa, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Yang banyak terjadi, kita selalu memandang diri hebat, lebih mulia, terpuji. Itulah diri kita. Berat rasanya, berat sekali kita mengakui diri sebagai orang yang bersalah, banyak dosa. Itulah di dalam agama orang yang mengakui diri kotor, merasa perlu dia untuk beristighfar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, ma da'autani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa ubali ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, berdosa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku memberikan keampunan kepadamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuhnya,
karena kita banyak dosa. Tetapi meminta ampun itulah yang paling mahal bagi Allah. Allah tidak akan melihat seberapa banyak dosa hamba-Nya, tetapi apabila dia memohon kepada Allah, pasti Allah akan memberikan keampunan kepada hamba yang meminta itu. Istighfar adalah pakaian ataupun syiar para nabi-nabi dan orang-orang yang soleh. Semua nabi-nabi, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, membaca atau mendawamkan istighfar. Oleh Nabi Adam alaihissalam beristighfar dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami zalim kepada diri kami. Bila tidak Engkau ampuni dan sayangi kami, ya Allah, sungguh kami adalah golongan-golongan yang merugi. Ketika Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga dan diturunkan ke dunia oleh Allah, Nabi Adam tidak henti-hentinya beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sehingga oleh Allah ampuni dan Allah pertemukan dengan Siti Hawa kembali di Jabal Rahmah. Nabi Nuh beristighfar, Rabbul firli wal walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana dijuluki dengan gelar Kalamullah, Nabi yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Sewaktu-waktu Nabi Musa bermohon kepada Allah untuk memandang dan melihat zat Allah, lalu Allah katakan, lantarani ya Musa, engkau tidak bisa melihatku wahai Musa. Namun Nabi Musa tidak meminta. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa melihat sebuah gunung di Sinai bersinar. Lalu Allah hanya menampakkan sedikit nurnya. Kemudian meledaklah gunung tersebut menjadi gunung-gunung yang kecil yang lain. Nabi Musa pun terpental jauh dan pingsan. Ketika sadar, keluarlah dari mulut Nabi Musa, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku taubat kepadamu dan aku adalah yang awal beriman. Kemudian Nabi Allah Yunus ketika di dalam perut ikan paus, beliau juga beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang maksum, terpelihara daripada dosa, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan istighfar. Di dalam riwayat, setiap hari Nabi beristighfar, tidak pernah kurang dari 100 kali sehari. Dan Nabi Nuh yang maksud hana dosa dan orang yang saleh Nuh membudayakan istighfar. Untuk Nabi Nuh, saya tanya, lebih-lebih harus dan biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berlatih diri untuk membiasakan beristighfar di setiap waktu. Mudah-mudahan berkat istighfar menghadirkan ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi